22 ya. Jadi Sebenarnya posisi Bang Aib sendiri sebagai apa sih di pemeriksaan? Saksi ya. Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aib tahu itu seperti apa sih Bang? yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan eksplisit lewat, terus langsung dilempari batu. Di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, di warung. Itu berapa orang yang terlibat apa? Waktu melemparnya, terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. 4 motor. Iya. Berarti sama yang para pelaku yang katanya 8 orang ini Bang Aib mengenal atau gimana? Ya mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang bener-bener ada di apa? Di TKP waktu itu atau gimana? Bang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orang. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah terakhir kan kemarin kita sempat diminta keterangan tambahan tuh apa aja yang diberikan informasi ke polisi itu, siapa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash itu Ya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Enggak. Emang itu yang abang cerita Ya, tadi ya? itu yang saya lihat. Bang, maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Pina ini sebatas apa sih Bang? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Bisa tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Emang ada tongkrongan di Ya, depan itu. Tapi itu waktu kejadian itu mereka spontanitas atau emang udah kumpul-kumpul atau gimana? Ada dipersiapkan atau emang spontanitas ketika si korban lewat ditimpukin gitu? Pas kejadian itu kurang tahu juga. Kebetulan kan pas kejadian itu anak-anak udah pada kumpul di situ. Bang, pas kejadian itu sekitar jam berapa sih ya? Sekitar jam setengah 11. Setengah 11 malam. Ya. Itu sempat ada teriakan atau gimana sih Bang? Nah, iya lagi lempari batu aja begitu. Lempar batu terus dikejar. Dikejar gitu ya? Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi mengetahui Bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu Bang? Belum tahu. Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia emang satu motor aja Bang? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di situ? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah tahu. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkep Bang, yang abang tahu gimana sih Bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkep ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya si yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu. Sering nongkrong. Tapi ketahuan sehari jadi ngapain aja Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja taunya. Nongkrong aja. Ya sore, kalau nggak sore malam nongkrong. Tapi Bang Aib pernah hadir di sidang gitu?
Sebelumnya? Sebelumnya. Hmm. Belum pernah dipanggil sidang. Belum pernah hadir. Yang baru Bang Ep sendiri di Cirebon kerja atau gimana sih? Kerja Sebagai apa sih di sana? di bengkel cuci mobil Bengkel cuci Itu mobil. jadi gitu ya. Berapa lama di situ, Bang? sekitar 5 tahun 5 tahun. Berarti yang pas kejadian itu baru berapa tahun kerja di situ? dari 2011. 2011. Setelah pas kejadian itu kan 2016. Kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya. Ternyata saya memutuskan buat pulang. Pulang tahun berapa itu, Bang? Ke Cikarang. 2016. 2016 juga. Pas kejadian itu langsung pulang juga gitu ya? Nggak pas kejadian itu langsung pulang, nggak. Ya dapat sekitaran 2 mingguan lah. 2 mingguan. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO yang namanya PGPG. Yang udah ketangkep ini 8 orang? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang kenal kan muka-mukanya waktu Nah, kejadian? kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Bang, berarti pas penangkapan itu abang tahu gitu? Pas kejadian penangkapannya itu abang tahu ada yang ditangkap gitu di Cirebon itu? Tahu. Ditangkapnya di mana? Di dekat bengkel atau? Iya, di depan bengkel saya, di tempat tongkrongan itu, di tongkrongan itu. Oh, berarti ditangkapnya di depan bengkel Abang Aib gitu? Iya. Nongkrongannya ya? Makanya terakhir nih, waktu kejadian persis nggak ngeliat kondisi korban ini seperti apa sih? Sempat ngeliat nggak? gitu? Enggak pernah, saya enggak ngeliat. Ngeliat cuman pas Kejadian, tahu iya, gimana? korban seperti apa dia nggak pernah. Bang Aep tahunya karena setelah kejadian Vina dibunuh setelah berapa hari? Tahunya, mengetahui bahwa ada korban itu. Itu Kan kalau melihat kejadian itu ya. Tapi pas tahunya ada peristiwa itu setelah berapa hari kejadian? kurang tahu juga deh itu. Kali mungkin kan malam itu kejadian tuh. Iya. Mungkin tahunya besok pagi ya. Tahu ada korban gitu? Ya, atau ada korban itu setelah berapa hari kejadian? Oh, besoknya. Oh, besoknya. Besoknya. Jadi pas malam itu lihat besoknya terjadi tidak hasil gitu. Bang, Oh, yang tadi Bang Aib bilang melapor itu melapor kejadiannya atau gimana sih Bang? Melapor kejadiannya. Oh pas yang rame itu? Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya, dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian begitu. Saya sebentar aja saya langsung bilang, "Ini saya tahu Pak, ya, saya tahu." Terus kamu tahu pelakunya? Ya saya tahu Pak, biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Kita sama Bapak almarhum. Almarhum korban itu Iya. yang ke Polsek. Kebetulan bisa nongkrong di depan. Begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang, nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Enggak Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 saya langsung kabarin Mas Budi. langsung nggak lama ditangkap gitu ya habis itu? Iya. Untuk saat ini Mereka ini anggota geng motor bener Bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor, kurang lagi kayak Pak. Kalau bicara Mereka kumpul aja gitu. Sering nongkrong. mereka sering kumpul aja. Bang, sejauh ini ada pemanggilan lagi apa gimana? Belum Pak, Belum ada. baru semalam aja. Dipindahin keterangannya di sini berarti di Cikarang. Iya, di desa Karangasih. Cocokan itu aja ya, data PG itu ya? Utara. Yang Yang kan menanyakan gaji aja berarti. Iya, Seputar sebenarnya dia kebenarannya. oke. Oke.